Selama puluhan tahun, Provinsi Banten tak lebih dari sekedar sarang dinasti politik dan ladang praktek korupsi elit pemerintahannya. Di masa pilkada, Banten menjadi medan pertempuran antar dinasti politik untuk mempertahankan atau bahkan memperluas cakupan kekuasaan. Pada pilkada 2024, setidaknya 3 dinasti politik di Banten akan bertarung sengit di gelanggang pemilu untuk memperebutkan suara dan mempertahankan tahta. Ketiga dinasti politik itu ialah dinasti Natakusuma di Pandeglang, dinasti Jayabaya yang berpusat di Lebak, dan dinasti Ratu Atut yang menguasai Banten di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten kota. Meski Ratu Atut dan kedua adiknya, Tubagus Heriwardana dan Ratu Lilis Karyawati, pernah ditangkap KPK akibat kasus korupsi, namun kekuatan dinasti politik yang ia bangun nampaknya sama sekali tak tergoyahkan. Selama lebih dari 20 tahun, Ratu Atut dan keluarga besarnya menguasai jabatan strategis di legislatif hingga eksekutif pemerintahan Banten. Kuatnya pengaruh keluarga ini tak lepas dari ketokohan ayah Ratu Atut, Tubagus Hasan Sohib, seorang jawara Banten, pengusaha dan politisi Golkar. Pilkada Banten 2024 menjadi pertarungan dua dinasti politik antara dinasti Ratu Atut dan dinasti Natakusuma. Adik ipar Ratu Atut, Airin Rahmidiani, yang berpasangan dengan Ade Sumardi, akan melawan pasangan Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma. Saudara, Partai Golkar resmi mendukung kadernya Airin Rahmidiani berpasangan dengan kader PDI Perjuangan Ade Sumardi untuk maju sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Airin Rahmidiani merupakan politisi Partai Golkar yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan 2 periode. Keterkaitan Airin dengan Ratu Atut dimulai saat dirinya menjadi istri Tubagus Heriwardana yang tidak lain merupakan adik dari Atut. Pada 2013, suami Airin ditangkap KPK karena terlibat kasus suap hakim MK dan korupsi pengadaan alat kesehatan yang merugikan negara sebesar 79,7 miliar. Sementara sang wakil, Ade Sumardi, adalah politisi PDIP yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Lebak sejak 2014 hingga 2024. Keduanya diusung dua partai besar, yaitu Golkar dan PDIP. Di sisi lain, penantang Airin Ade, yaitu Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma, yang diusung oleh koalisi Banten Maju, juga berasal dari dinasti politik. Andra Soni merupakan politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Banten. Sementara sang wakil, Dimyati Natakusuma, merupakan tokoh penguasa Kabupaten Pandeglang. Dimyati merupakan politisi PKS yang pernah menduduki kursi Bupati Pandeglang selama 2 periode sejak tahun 2000 hingga 2009. Istri Dimyati, Irna Narulita, meneruskan tahta suaminya menjadi Bupati Pandeglang 2 periode sejak 2015 hingga 2025. Selama 4 periode masa kepemimpinan suami istri ini, Pandeglang masih sangat jauh tertinggal dari daerah lain di sekitarnya. Anak-anak mereka juga turut menapaki karir politik. Rizky Aulia Rahman Natakusuma kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Rizka Amalia dan Risa Zahra juga sempat memperebutkan kursi DPR, namun gagal. Rizka Amalia pernah dikritik warganet lantaran kerap bergaya hidup mewah di tengah kondisi Pandeglang yang masih tertinggal secara pembangunan. Ironis memang, saat Banten yang masih berkutat dengan berbagai masalah mendasar seperti infrastruktur yang tertinggal hingga kemiskinan yang masih tinggi, harus dipertontonkan dengan persaingan dua dinasti politik yang berebut kekuasaan untuk mempertahankan dominasi. Tak hanya di lingkup provinsi, pilkada kabupaten di Banten juga dihiasi oleh pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik. Di pilkada Kabupaten Pandeglang, 3 dinasti politik beraliansi sekaligus bersaing untuk berebut kursi bupati dan wakil bupati. Fitron Nur Ihsan, politisi Partai Golkar sekaligus loyalis keluarga Ratu Atut, maju berpasangan dengan Diana Jayabaya yang merupakan anak dari Mulyadi Jayabaya, politisi penguasa Kabupaten Lebak. Sementara Raden Dewi Setiani yang merupakan adik Dimyati Natakusuma berpasangan dengan Iing Andri Supriyadi, politisi Partai Demokrat yang juga orang kepercayaan Dimyati. Di pilkada Kabupaten Lebak, dinasti Jayabaya yang bercokol selama lebih dari 2 dekade berniat melanggarkan pengaruh politik dengan mengusung anggota keluarganya. Dinasti Jayabaya dimulai saat Mulyadi Jayabaya menjabat Bupati Lebak selama 2 periode sejak 2003 hingga 2013. Sejak saat itu, keluarga Mulyadi mulai menempati posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Lebak. Setidaknya ada 4 anak Mulyadi yang pernah atau masih memiliki posisi strategis di pemerintahan, yaitu Iti Oktavia Jayabaya, politisi Partai Demokrat yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya sebagai Bupati Lebak selama 2 periode. Diana Jayabaya, politisi PDIP yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang kini maju di Pilgub Pandeglang. Nabil Jayabaya yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Pandeglang 2020 dan Muhammad Hasbi Asidiki yang menjabat sebagai anggota DPR RI 2014-2024. Tahun ini
Hasbi Asidiki Jayabaya yang berpasangan dengan Amir Hamzah, mantan wakil wali kota Lebak di masa pemerintahan ayahnya, akan melawan 3 pesaing, yaitu Sanuji Dita Fajar dan Dede Supriyadi Virnie Ismail. Sanuji yang berpartai PKS ini merupakan wakil wali kota Lebak yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lebak dan anggota DPRD Provinsi Banten. Sementara wakilnya, Dita Fajar merupakan pengusaha sekaligus kader PSI yang pernah menjadi ketua relawan Gibranku pada Pilpres 2024. Dede Supriyadi, seorang pengusaha, dan Virnie Ismail, aktris dan kader PAN, juga ikut bertarung dalam Pilkada Lebak kali ini. Pilkada Kota Serang dan Kabupaten Serang yang menjadi basis kekuatan dinasti Ratu Atut juga akan diikuti oleh keluarga Ratu Atut. Ratu Ria Mariana yang merupakan adik tiri Ratu Atut sekaligus ketua DPD Partai Golkar Kota Serang berpasangan dengan Subadri Usuludin, politikus P3 yang juga menjabat wakil wali kota Serang periode 2018-2023, maju di Pilkada Kota Serang. Sementara di Pilkada Kabupaten Serang, Andika Hazrumi, mantan wakil gubernur Banten yang tidak lain adalah putra Ratu Atut, akan berpasangan dengan Nanang Supriyatna yang pernah menjabat sebagai sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Serang. Sebelumnya, Ratu Tatu Hasanah, adik Ratu Atut, lebih dulu menjabat sebagai Bupati Serang selama 2 periode sejak 2016 hingga 2024. Putra mahkota dinasti politik Ratu Atut yang didukung 4 partai besar, yaitu Golkar, PDIP, Demokrat, dan PKB ini akan menantang pasangan Ratu Zakiah dan Najib Hamas. Ratu Zakiah sendiri merupakan istri dari Wakil Ketua Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto. Sementara wakilnya, Najib Hamas adalah politisi PKS yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang 2 periode. Tak sampai di situ, keluarga Ratu Atut juga kembali maju di Pilkada Tangerang Selatan. Petahana sekaligus keponakan Ratu Atut, Pilar Saga Ihsan, berpasangan dengan Benyamin Daphni akan melawan satu kandidat lain, yaitu Rohama Ben Sinta. Sementara Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang awalnya mengusung Ahmad Riza Patria Marcel Widianto mengalihkan dukungan ke pasangan Benyamin Pilar. Ahmad Riza Patria pun akhirnya mundur dari pencalonan. Pilkada di daerah Banten adalah cerminan dari bagaimana politik dinasti masih mendominasi banyak daerah di Indonesia. Pertarungan politik seperti ini adalah tontonan 5 tahun masyarakat Banten yang minim manfaat. Karena siapapun yang menang, Banten akan tetap berada di bawah bayang-bayang dinasti politik yang lebih peduli untuk mempertahankan kekuasaan daripada bekerja nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan.